Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi belajar editing video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro episode yang ke-3. Buat kalian yang belum menonton episode yang pertama dan kedua, kalian bisa tonton linknya di deskripsi pada video ini, atau nanti saya sertakan linknya di atas ini teman-teman. Dan pada episode yang ketiga ini, kita akan belajar tentang teks dan juga title. Kita akan belajar mulai dari cara untuk membuat teks dan title di Adobe Premiere Pro, kemudian bagaimana cara untuk menganimasikannya, lalu bagaimana cara untuk menyimpan teks yang sudah kita animasikan tadi, hingga menjadi sebuah preset. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru menonton video di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Dan sekarang langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Adobe Premiere Pro-nya teman-teman. Di sini kita akan buat sequence terlebih dahulu. Pilih new lalu sequence. Kemudian kita pilih yang 60 fps. Jika kalian belum tahu cara untuk membuat sequence, kalian bisa tonton episode yang pertama, karena di sana sudah kita share basic editing dengan menggunakan Adobe Premiere Pro ini, teman-teman. Kemudian di sini kita akan tambahkan sebuah background dulu agar layarnya nggak hitam seperti ini ya. Kita pencet Ctrl I untuk import, lalu kita pilih background. Setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam timeline. Lalu kita adjust dulu ukurannya, mungkin segini, oke. Kemudian, untuk memasukkan teks ke dalam video kalian, caranya kalian tinggal gunakan type tool di sini. Atau kalian juga bisa menggunakan shortcut dengan memencet tombol T pada keyboard kalian. Setelah itu kalian tinggal klik pada panel program di sini. Kemudian kalian tinggal ketikkan, misal kita ketikkan Adobe Premiere. Setelah itu kalian bisa gunakan selection tool. Lalu kalian bisa langsung geser-geser teks yang sudah kalian buat ini. Mau kalian posisikan di tengah, di atas, di bawah, jadi terserah kalian. Misal kita akan posisikan di tengah seperti ini teman-teman. Dengan menggunakan selection tool ini kalian juga bisa ubah center point-nya. Misal kita ubah ke tengah seperti ini. Kemudian kalian juga bisa setting ukurannya. Kalian bisa besarkan atau kecilkan seperti ini. Kalian juga bisa melakukan rotasi atau memutar teks yang sudah kalian buat dengan menggunakan selection tool ini teman-teman. Kemudian untuk melakukan adjustment dari teks yang sudah kalian buat ini, kalian bisa setting di effect control. Di sini ada teks, kemudian kalian tinggal pilih yang tanda panah ini. Nah, maka nanti akan ada menu dari teks yang sudah kalian buat ini, teman-teman. Di sini kalian bisa ubah fontnya, misal kita ubah ke Unisense. Kita pilih yang bold italic. Kemudian kalian bisa setting ukurannya atau size-nya di sini juga. Misal kita setting oke segitu. Lalu kalian bisa setting alignment-nya, dan masih banyak lagi menu-menu yang bisa kalian coba di sini teman-teman. Selain itu di bagian bawah sini juga ada beberapa menu tambahan yang bisa kalian pilih. Misal kalian ingin tambahkan stroke, kalian tinggal centang di sini. Kemudian kalian ganti warna stroke-nya, misal kita ubah ke warna hitam. Pilih OK. Setelah itu kita masukkan ukuran dari stroke-nya, misal di angka 20. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan ada stroke-nya seperti ini teman-teman. Di sini kita zoom dulu ke 75% agar kelihatan ya. Nah, akan ada stroke warna hitam seperti ini. Kemudian kalian juga bisa menambahkan background. Kalian tinggal centang di sini. Kemudian kalian bisa ganti warna background dari teksnya. Misal kalian mau beri background warna kuning. Kemudian kalian pilih OK, dan nanti akan ada backgroundnya seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa setting opacity-nya di sini. Nah, misal segini. Kemudian kalian bisa setting size dari backgroundnya di sini teman-teman. Nah, misal segini. Kemudian kalau kalian mau menambahkan shadow atau bayangan, kalian tinggal centang yang ini. Nah, kalian bisa lihat bedanya. Kalau ini kita hilangkan centangnya, nah tidak ada bayangannya. Tapi kalau ini kita centang, nah ada bayangannya seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa ganti warna bayangannya sesuai dengan keinginan kalian. Misal kita ganti ke warna biru ya, biar kelihatan. Oke, nah bayangannya warna biru. Lalu di sini kalian bisa setting mulai dari opacity atau transparasinya, kemudian angle-nya kalian bisa setting sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau kita ubah angle-nya maka dia akan berubah di situ juga. Kemudian kalian bisa setting distance atau jaraknya. Kalau kalian semakin geser ke kanan atau besarkan, maka dia akan semakin menjauh dari objeknya. Nah, kita
Kita akan setting segini saja teman-teman. Lalu kalau kalian mau men-setting ukuran dari shadow atau bayangannya, kalian bisa setting yang ini. Nah, semakin kalian besarkan berarti nanti bayangan atau shadownya akan semakin besar teman-teman. Kemudian kalau kalian mau setting di agar lebih blur, kalian bisa setting di sini. Semakin kalian geser ke kanan atau besarkan, maka akan ada efek blurnya seperti itu teman-teman. Jadi silahkan kalian setting atau adjust teksnya sesuai dengan keinginan kalian. Di sini kita akan hilangkan shadow dan juga backgroundnya. Kita akan gunakan yang stroke ini aja ya teman-teman. Kemudian kita akan kembalikan lagi panel programnya ke fit agar tampil full layar seperti ini. Selanjutnya, untuk melakukan adjustment pada teks yang sudah kalian buat ini juga bisa kalian lakukan pada panel Essential Graphic. Untuk menggunakan panel Essential Graphic sebenarnya kalian tinggal pilih workspace yang grafik di sini. Maka nanti di sebelah kanan akan ada panel Essential Graphic. Tapi kalau kalian tetap mau menggunakan workspace kalian, kemudian kalian ingin menambahkan panel Essential Graphic, caranya kalian tinggal pilih menu window, kemudian kalian pilih yang Essential Graphic. Maka nanti akan muncul menu Essential Graphic di sini. Nah, kemudian untuk melakukan adjustment kalian tinggal pilih edit. Nah, maka di sini kalian bisa setting teks yang sudah kalian buat ini. Sebenarnya ini juga sama dengan yang ada di panel Effect Control ini, teman-teman. Cuman di sini ada beberapa menu yang bisa kalian pilih. Misal kalian ingin menambahkan teks dalam satu track seperti ini, kalian tinggal pilih new di sini, kemudian kalian pilih teks. Nah, setelah itu kalian tinggal tambahkan teksnya. Misal kita ketikkan pemula. Kemudian kita akan letakkan di sini. Lalu ini kita zoom in dulu teman-teman biar dia timelinenya lebih besar. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dengan menggunakan satu track seperti ini, maka kalian bisa isi dua teks seperti ini teman-teman. Sebenarnya kalian bisa tambahkan juga beberapa objek, misal kalian tambahkan rectangle ataupun ellipse atau file yang lainnya. Misal kalian tambahkan rectangle, kemudian kalian setting ukurannya. Misal kalian mau buat seperti line atau garis ya, kalian bisa setting di sini. Kemudian kalian bisa setting warna dari shape-nya. Nah, misal kalian setting ke warna putih. Nah, maka nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Sebenarnya fungsi dari menu Essential Graphic ini adalah agar kita bisa menggunakan motion graphic yang sudah kita buat melalui Adobe After Effects ke dalam Adobe Premiere Pro. Untuk cara penggunaannya lebih lanjut kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial selanjutnya teman-teman. Jadi di sini silahkan kalian bereksperimen untuk membuat title dan juga teks pada video kalian sesuai dengan keinginan kalian teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara untuk membuat animasi dari teks yang sudah kita buat ini teman-teman. Di sini kita akan close dulu Essential Graphic-nya, klik kanan close. Kemudian kita akan setting dulu timeline-nya biar agak panjang teman-teman. Setelah itu untuk memberikan animasi pada teks yang sudah kalian buat, kalian bisa buat animasinya di menu Effect Control di sini teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ada timeline dari objek yang sudah kalian buat ini. Kalau yang di bagian bawah sini adalah timeline dari video kalian, tapi kalau yang di atas ini adalah timeline dari objek yang sudah kalian buat ini teman-teman. Kalau misal ini kalian panjangkan durasinya, maka nanti timelinenya juga akan semakin panjang. Kalau kalian pendekkan, nanti timelinenya juga akan semakin pendek teman-teman. Oke, sekarang untuk mulai membuat animasi, kita akan contohkan ke kalian. Yang pertama kita akan buat animasi zoom in dan zoom out. Jadi misal ini kalau kita play, nah maka nanti teksnya hanya akan diem seperti ini teman-teman, atau statik seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita akan coba berikan animasi zoom in dan zoom out. Caranya ini kita setting ke paling kiri. Kemudian untuk mulai memberikan efek animasinya, kita masuk ke Effect Control. Setelah itu kita geser ke bawah teman-teman. Kemudian karena kita akan buat efeknya adalah zoom in dan juga zoom out, artinya kita hanya perlu untuk membuat efek dari kecil, kemudian ukurannya ke besar, kemudian ke kecil lagi teman-teman. Nah, untuk men-settingnya kalian bisa gunakan yang scale di sini teman-teman. Pertama kita akan setting dulu pada saat dia akan mulai in ya. Kita setting ini di paling kiri. Kemudian kalian klik pada toggle animation, klik di sini. Nah, setelah dia warnanya biru maka akan ada keyframe di bagian timeline di sini teman-teman. Kemudian kita akan ubah skalanya ke angka 0. Kemudian enter. Kemudian kita akan geser beberapa frame. Kemudian kita akan setting ukurannya ke angka 100. Nah, kalau kita play hasilnya akan seperti ini. Nah, dia zoom in seperti itu teman-teman.
Kalau ternyata gerakannya terlalu cepat, kalian tinggal geser keyframe yang ada di sini. Misal kalian geser ke kanan, maka nanti gerakannya akan semakin lambat seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kita akan coba setting di sini, kita play. Nah, kalau misal kurang cepat, kalian tinggal rapatkan saja dengan keyframe yang pertama. Nah, dia akan cepat seperti itu. Kemudian misal di sini kita akan tambahkan efek lagi. Jadi dari kecil kemudian ke besar, tapi dia sambil berputar atau rotasi. Di sini kita akan masuk ke keyframe yang pertama. Kemudian kita aktifkan toggle animation-nya pada rotation. Nah, setelah itu di sini kita setting rotasinya ke 180. Kemudian kita ke keyframe yang kedua. Nah, di sini kita akan ubah rotasinya ke angka 0. Kalau kita play, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau misal terlalu cepat, kalian bisa geser dua keyframe ini ke sebelah kiri. Kita play lagi. Nah, hasilnya akan seperti itu. Sedikit terlalu lambat. Oke, mantap. Kemudian misal kalian juga ingin berikan dia selain zoom in seperti ini dan juga berputar, kalian juga ingin menambahkan efek transparasi. Misal dia dari transparan kemudian semakin jelas dan jelas. Kalian bisa setting di opacity di sini, teman-teman. Oke, kita kembali ke keyframe yang pertama. Kemudian kita klik tanda panah di opacity. Setelah itu kita aktifkan toggle animation-nya. Lalu kita setting ke angka 0 misal. Setelah itu kita ke keyframe selanjutnya. Kemudian kita setting opacity-nya ke angka 100. Kalau kita play, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia animasinya jadi seperti ini, teman-teman. Mantap. Kemudian kalau kalian mau hasilnya lebih halus lagi, kalian bisa blok keyframe-nya. Kemudian kalian klik kanan, lalu kalian pilih yang easy in. Nah, kalau kalian play, nah hasilnya akan lebih smooth seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya misal kalian sudah selesai memberikan animasi pada teks kalian, lalu kalian ingin menyimpan hasil animasinya ini agar menjadi sebuah preset, sehingga nanti misal kalian membuat teks lagi, kalian tidak perlu lagi untuk membuat animasi seperti ini, teman-teman. Kalian tinggal gunakan preset yang sudah kalian buat sehingga teks kalian bisa langsung ada animasinya seperti ini. Caranya di sini kalian bisa lihat yang sudah kita aktifkan toggle animation-nya. Yang pertama ada scale, kemudian rotation dan juga opacity. Untuk rotation dan scale ini dia masuk ke efek motion. Kemudian yang opacity ini dia masuk ke efek opacity. Nah, kalian klik pada efek motion, kemudian kalian pencet Ctrl pada keyboard kalian, lalu kalian klik lagi pada efek opacity. Setelah itu kalian klik kanan, lalu pilih Save Preset. Kemudian kalian beri nama presetnya, misal Zoom In dan Zoom Out. Kemudian kalian tinggal pilih OK. Maka nanti presetnya akan langsung tersimpan di panel effect, lalu masuk di folder preset di sini, teman-teman. Nah, ini adalah preset yang sudah kalian buat tadi. Misal di sini kalian buat sebuah teks baru. Ini kita geser ke sini, kemudian kita panjangkan dulu backgroundnya. Lalu kita gunakan tab tool, pencet T pada keyboard kalian. Kita ketikkan di sini misal level up ID. Kalau kita play, nah nggak ada animasinya, teman-teman. Kemudian kita bisa langsung gunakan preset yang sudah kita buat ini. Caranya kalian tinggal klik lalu drag ke dalam teks yang sudah kalian buat. Kalau kalian play, nah akan ada animasinya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, cara untuk membuat preset di Adobe Premiere Pro ini, teman-teman. Silahkan kalian berkreasi sesuai dengan keinginan kalian, dan silahkan kalian simpan preset yang sudah kalian buat, sehingga akan mempermudah kalian saat melakukan editing, teman-teman. Dan preset ini juga bisa kalian gunakan tidak hanya di objek teks seperti ini, teman-teman, tapi juga bisa kalian gunakan misal kalian ingin berikan efek pada gambar atau video kalian. Nah, di sini misal kita contohkan, kita akan masukkan sebuah gambar. Kemudian misal kita masukkan gambar ini, lalu kita masukkan ke timeline. Kemudian kalau kalian masukkan preset yang sudah kalian buat tadi ke gambarnya, maka nanti kalau kalian play, nah hasilnya juga akan seperti ini, teman-teman. Mantap. Jadi preset ini tidak hanya berfungsi untuk teks, tapi juga semua objek yang kalian masukkan ke dalam timeline. Dan di sini kita juga akan bagikan ke kalian sebuah text effect bouncing atau bounce yang bisa kalian download langsung di deskripsi pada video ini. Untuk menggunakannya kalian tinggal masuk ke panel effect. Setelah itu kalian klik di sini, lalu kalian pilih import preset.
kemudian kalian cari di mana kalian menyimpan presetnya. Nah, nama filenya adalah Bounce Text Effect. Maka nanti di sini akan ada beberapa text effect yang sudah tersedia, teman-teman. Kalian bisa menggunakan ini untuk memberikan efek pada objek kalian. Nah, di sini kita akan contohkan ya, misal yang Wingle ini. Nah, kita akan coba hilangkan efeknya ini dulu. Untuk menghilangkan efek yang sudah kalian beri, kalian tinggal klik kanan, lalu pilih Remove Attribute. Kemudian OK, maka nanti efeknya akan hilang. Nah, kemudian kita akan coba berikan efek yang Wingle ini. Kita apply. Nah, efeknya seperti ini, teman-teman. Nah, mantap. Kalian bisa gunakan dan bisa coba semua efek yang ada di text bouncing ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin segini dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang baru belajar Adobe Premiere Pro. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.